Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia berhasil menang tipis 1-0 atas Timor Leste. Sementara itu dengan meraih kemenangan di laga kali ini, Coach Sintayong menerapkan pola andalannya dengan formasi 4-3-3. Di mana ia menempatkan 4 pemain di belakang untuk menjaga pertahanan. Dan 3 striker di depan seperti Beckham Putra dan Ramadan Sananta dibantu oleh Frankie Misa. Sementara itu gol sematawayang Garuda sendiri di laga kali ini disumbangkan lagi-lagi oleh Ramadan Sananta di masa injury time babak pertama. Tepatnya di menit ke-45 berkat asis manis dari Beckham Putra. Di sisi lain meski berhasil memecah kebuntuan, Sananta tak luput dari kritikan. Bahkan netizen dan juga fans Timnas Indonesia mulai khawatir jika Ramadan Sananta bakal menjadi the next Lord. Di mana julukan Lord biasanya ditujukan kepada pemain yang dianggap menjadi beban atau banyak melakukan kesalahan dalam satu tim di sejumlah pertandingan. Garuda Muda berhasil unggul atas Timor Leste di babak pertama melalui perjuangan yang alot. Sementara itu pada babak kedua sebenarnya Ramadan Sananta lagi-lagi berhasil menjadikan bola ke gawang Timor Leste tepatnya pada menit ke-78, yakni setelah menerima umpan silang dari Beckham Putra. Akan tetapi gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Padahal dalam tayangan ulang, Sananta sejajar dengan bek lawan. Tak ada gol tambahan di sisa laga, skor 1-0 untuk Indonesia pun menutup 90 menit pertandingan. Dengan kemenangan ini, posisi skuad Garuda Muda pun naik dari peringkat ketiga ke posisi kedua. Sementara untuk kepastian lolos ke semifinal, harus menunggu terlebih dahulu hasil akhir dari grup A dan C. Untuk itu tetap semangat Garuda Muda, perjalanan masih panjang, masa depan masih terang. Kamboja di bawah asuhan Felix Dalmas menuai hasil luar biasa di laga perdana fase grup A Piala AFF U23 2023. Usai melibas Brunei Darussalam 5-0. Dengan hasil tersebut, entrenador Angkor Warriors muda asal Argentina ini sedang dalam kepercayaan diri yang tinggi. Dengan target besar yang diusung di Piala AFF U23 ini, Felix Dalmas sendiri hanya mewaspadai kekuatan Vietnam sebagai juara bertahan di ajang tersebut. Bahkan, pelatih Kamboja ini tak terlalu khawatir dengan kekuatan Thailand dan Indonesia. Felix menganggap kedua tim ini biasa saja tanpa kekuatan besar yang patut diwaspadai. Akan tetapi, satu harapan menarik dilontarkan perihal Timnas U23 Indonesia, di mana Felix Dalmas mengaku ingin skuad asuhan Sintayong lolos ke babak semifinal. Sebelum perjumpaan di laga semalam, Timnas U23 Indonesia memiliki catatan dominasi yang tak terbantahkan atas Timor Leste dalam berbagai ajang internasional. Sebab dari 5 pertemuan terakhir, Timnas U23 Indonesia selalu unggul dengan 3 kali meraih kemenangan dan 2 kali imbang. Seperti di SEA Games 2021, Garuda berhasil menumbangkan Timor Leste 4-1. Kemudian pada kualifikasi Piala Asia 2016, Indonesia menang perkasa 5-0 atas Timor Leste. Sementara hasil imbang diraih saat SEA Games 2013 dan pertandingan persahabatan pada 2013. Timnas Indonesia U23 baru saja melawan Timor Leste dalam lanjutan grup B Piala AFF U23 2023. Namun pada pertandingan ini, satu pemain Garuda dipastikan tidak diturunkan, Sintayong. Ia adalah striker muda Persis Solo Irfan Jauhari. Absennya Irfan Jauhari membuat Garuda Muda kekurangan gaya gedor di lini depan. Nyatanya, seperti di laga lawan Malaysia, sang pengganti Muhammad Ragil masih belum tampil maksimal. Shin Jae-won, anak dari Sintayong, ikut memberikan komentarnya usai Timnas Indonesia dibuat kalah oleh Malaysia U23. Akibat kekalahan yang diterima, pemain membuat Timnas Indonesia menuliskan sesuatu hal di media sosial pribadinya. Unggahan ini rupanya mendapatkan respon dari anak Sintayong yaitu Shin Jae-won yang sekarang ini juga bermain di Liga Korea Selatan. Belum beruntung, mari bersiap untuk laga selanjutnya. Dibubuhi emotikon api membara. Tulis Shin Jae-won. Pelatih Timnas U23 Indonesia Sintayong akhirnya buka suara soal dilarangnya 2 anak asuhnya tampil di Piala AFF U23 2023. Kedua nama tersebut adalah Komang Teguh dan Titan Agung Fawzi. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku perasaannya langsung tak baik setelah mendengar kabar ini. Hal itu dikarenakan sulitnya memanggil pemain untuk tampil di Piala AFF U23 2023 tersebut. Oleh sebab itulah, Sintayong sebenarnya tak senang dengan kabar absennya Titan dan Komang ini. PSSI kembali menerima tamparan keras dari pelaku sepak bola tanah air karena Timnas Indonesia U17
Kali ini datang dari Feril Hatu, yang mana baru-baru ini menyoroti PSSI yang membuat seleksi antar kota untuk menjaring pemain timnas Indonesia U17. Menurutnya, metode seleksi antar kota tak efektif digunakan untuk skala timnas yang akan bermain di Piala Dunia U17. Oleh karenanya, Feril menyebut kebijakan dari PSSI seperti omong kosong belaka. Mantan Kapten Timnas Indonesia ini pun menyebut beberapa program seperti pembinaan usia muda dari Ketua PSSI belum dijalankan dengan maksimal. Feril pun bahkan beranggapan visi misi yang dulu digaungkan oleh PSSI tak dijalankan. Dalam lanjutan Jupiler Pro League Belgia di Stadion Avas pada Minggu dini hari, Sandy Walsh akhirnya mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter. Pada pertandingan ini juga Sandy Walsh akhirnya bisa merasakan kemenangan di awal musim setelah KV Mechelen mencetak kemenangan telak 4-0 atas pemuncak klasmen sementara Union Saint-Gilloise. Hasil ini pun sekaligus mengangkat posisi Mechelen ke peringkat 10 klasmen sementara dengan 4 poin. Sementara itu untuk Sandy Walsh tentunya tidak ingin membuang kesempatan untuk menunjukkan dirinya layak untuk masuk starting 11 dan bakal bekerja lebih keras lagi supaya kembali dipercaya pelatih kalau Mechelen bertandang ke markas Westerlo pada Sabtu mendatang. Asri Sadil Ramdhani mengantarkan Sabah FC lolos ke perempat final Piala Malaysia 2023. Pada leg kedua 16 besar Piala Malaysia 2023 itu, Sabah FC bermain 1-1 dengan Kuching City FC di Stadion Lika, Sabah, Malaysia. Hasil itu pun membuat Sabah FC unggul agregat 4-1 atas Kuching City FC. Sebab di leg pertama, anak asuh Ong Kim Swee ini berhasil menang telak 3-0 atas tuan rumah. Asis itu pun tercipta saat umpan Sadil langsung ditanduk oleh Rizal Ghazali yang membuat penjaga gawang Kuching City FC tak berkutik. Ado Den Haag baru saja menjalani laga lanjutan RSC Divisi 2023-2024 di Stadion Bingoal pada Sabtu 19 Agustus. Pada laga ini Rafael Struijk tidak bermain penuh. Ia baru diturunkan pelatih dari J. Kalezic pada awal babak kedua. Struijk pun menjawab kepercayaan pelatih dengan penampilan yang ciamik. Pemain timnas Indonesia ini sempat mendapatkan peluang di menit ke-77, tetapi sepakannya masih belum menemui sasaran. Kemudian pada menit ke-83 Struijk memberikan umpan kepada Henk Veerman, namun sundulannya melebar. Namun sayangnya, pada laga ini Ado Den Haag harus menyerah atas rivalnya Roda GC dengan skor telak 3-0. Bek timnas Indonesia Pratama Arhan Rifai pada akhirnya menikahi Aziza Salsha atau akrab disapa Zizi di Tokyo, Jepang. Menteri BUMN sekaligus Ketum PSSI Erick Thohir pun dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menjadi saksi pernikahan itu. Sementara proses akad nikah sendiri digelar secara sederhana. Arhan tampak duduk di hadapan penghulu dengan pakaian bernuansa warna gading. Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan politikus Golkar Zainuddin Ambali juga menghadiri pernikahan tersebut. Zizi sendiri merupakan putri politikus Gerindra, Andre Rosiade. Pernikahan digelar secara sederhana di Masjid Indonesia Tokyo di Jepang.